akan menghadirkan Kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk Angkatan Udara, Lanut, Kosek, kemudian juga Respon, itu juga baru. Kemudian termasuk Lanut itu sendiri dalam perencanaan kita berharap 2.400 hektar sendiri itu untuk Lanut. Nah, jadi total tadi kalau Angkatan Darat diperkirakan kebutuhan kita ada 800 hektar untuk menghadirkan Kodam baru dan sak perangkatnya. Untuk Angkatan Udara tadi sak perangkatnya termasuk Lanut 2.700 hektar. Kemudian Angkatan Laut di situ ada Lanal, Armada, Pangkalan Angkatan Laut, itu kira-kira total semuanya darat, laut, udara itu 4.500-an hektar. Kami berharap kalau bisa ada di kawasan perluasan, masuk di kawasan perluasannya. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Bakal ada rekrutmen TNI besar-besaran. Fakta Kodam baru di IKN Nusantara butuh 50.000 personel. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa sebuah komando daerah militer atau Kodam baru akan berdiri di ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan Timur. Jenderal Andika Perkasa mengatakan ada sejumlah fasilitas militer yang akan dibangun, seperti pangkalan udara dan pangkalan laut, yakni seluas kisaran 2.700 hektar. Kalau misalnya masih ada ruang, kami akan menghadirkan personel tambahan ini dengan satuan-satuannya dengan alutsista. Kami akan mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan, ujar Andika. Adapun penambahan kekuatan, lanjut Andika, diperkirakan sekira 30 hingga 50.000 personel yang terdiri dari gabungan angkatan, baik darat, laut, dan udara. Puluhan ribu personel itu, kata Andika, bukan diambil dari rekrutmen baru, melainkan diambil dari seluruh satuan TNI di Indonesia. Sepanjang pembangunan atau proses realisasi IKN, di samping dalam penanganan Kodam 6 Mula Warman, ia akan menunjuk personel dalam rangka penugasan khusus. Nanti akan ada penugasan di fokus konstruksi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Itu sudah nggak bisa menunggu imbuhnya. Dalam kunjungannya ke wilayah Kaltim awal tahun 2022 lalu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meninjau beberapa lokasi. Setelah hari ini meninjau pos perbatasan termasuk Nunukan dan Pulau Sebatik, Jenderal TNI Dudung diketahui turut akan meninjau lokasi ibu kota negara alias IKN. Disinggung soal pemindahan unsur TNI yang akan dipindahkan lebih dulu ke IKN. Ia menjawab bahwa hal tersebut tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat. Adapun untuk pemindahan, kata Dudung, tetap otomatis kita menyesuaikan dengan pemerintah pusat, dan kalau misalnya terjadi pemindahan itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan dengan Panglima TNI, jelasnya. Termasuk juga mengenai jumlah personel yang akan dipindahkan. Demikian mengindikasikan bahwa tak semua personel akan turut serta ke lokasi IKN. Sama halnya dengan penetapan pemindahan, kata Jenderal TNI Dudung, jumlahnya pun juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi jumlah personilnya untuk Angkatan Darat pasti akan menyesuaikan. Pungkas pria jebolan Angkatan Militer 1988 tersebut. Persiapan pembentukan Kodam di IKN, Kodim 0906 KKR sosialisasi penjaringan anggota TNI. Berkaitan dengan pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Andika Perkasa, terkait pembangunan Komando Daerah Militer baru di IKN Nusantara, Kodim 0906 Kutai Kartanegara mengambil sejumlah langkah. Kodim 0906 Kutai Kartanegara memberikan sosialisasi dan melakukan penjaringan terhadap putra-putri daerah di Kukar untuk ikut serta bergabung di TNI. Dan di 0906 atau KKR, Letkol Inf Jafri Satria mengatakan, terkait IKN, khususnya di bidang pertahanan, bahwa TNI ke depan akan membentuk sektor-sektor baru di IKN tersebut dan pastinya akan membutuhkan sumber daya manusia yang besar pula.
Bahkan Panglima TNI melalui KSAD juga telah mengeluarkan kebijakan terkait penjaringan yang salah satunya juga mengutamakan putra daerah. Jadi kemarin selama 2 minggu terakhir ini, Babinsa juga melakukan sosialisasi tentang penerimaan Bintara, Tamtama, Mawon Akmil yang harapannya kita bisa menjaring putra daerah di Kaltim, khususnya Kukar, ujarnya saat ditemui di ruangannya pada Selasa 1 Maret 2022. Bahkan ucap Jeffrey, saat ini pendaftaran juga sudah semakin mudah di era yang sudah canggih dan birokrasi yang semakin baik, sehingga proses pendaftaran calon TNI juga sekalian transparan, di mana saat ini untuk pendaftaran sudah memiliki situs web tersendiri dan dilakukan secara online di https://recruitmenttni.mil.id. Di web itu bisa dilihat secara langsung proses pendaftaran dan persyaratan apa saja dan tesnya itu seperti apa, sehingga diharapkan ada persiapan, katanya. Lanjutnya dirinya juga berharap dapat menjaring sebanyak-banyaknya putra daerah di Kukar, karena ke depan akan banyak pangkalan militer yang akan dibangun, seperti pangkalan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Pasti akan membutuhkan SDM banyak, sayang kalau sampai dilewatkan, ungkap Letkol Inf Jeffrey. Sistem pendaftaran secara online tersebut, kata dia, telah dilakukan beberapa tahun lalu. Hanya saja masih ada sebagian warga yang belum mengetahuinya dan pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi berkenaan penjaringan putra daerah tersebut, terutama yang SMA. Jadi kita akan menjaring putra-putri daerah yang berminat menjadi anggota TNI.